Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita teruskan kajian kita mengkaji tentang akhlak Islamiyah atau akhlak Qur'aniyah. Ya, boleh juga dikatakan akhlak imaniyah, karena memang yang kita kaji ini akhlak yang berhubungan dengan atau yang ada hubungannya dengan keislaman. Dan memang sebagaimana yang sudah sering saya katakan, akhlak itu adalah merupakan pokok agama ataupun sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan keimanan, dengan keislaman. Ibadat yang tidak menumbuhkan akhlaknya berarti ibadat yang kosong. Sebaliknya, kalaupun ada budi pekerti, tapi budi pekerti itu tidak dilambari, tidak didasari dengan keimanannya, itu juga merupakan budi pekerti yang sekedar lamis begitu. Ini kepercayaan kita sebagai seorang muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak, melanjutkan bagaimana akhlak kita terhadap Allah, maka untuk kali ini yang akan saya sampaikan yaitu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu jangan sekali-kali berbuat syirik ataupun mempersekutukan Allah, menganggap ada tandingan ataupun ada bandingan daripada Allah. Ini suatu akhlak yang sangat begitu memang betul-betul diharapkan begitu loh. Jangan sampai orang itu musyrik. Sampai-sampai dikatakan kalau orang itu tidak musyrik, artinya tidak ada sedikit pun rasa syirik kepada Allah, sampai Rasulullah itu menyatakan itu pasti itu surga itu. Pernah itu ada, ingat saya ada satu hadis yang menyatakan bahwa pernah Rasulullah itu sedang naik unta boncengan dengan sahabat Abu Dzar. Nah itu, waktu itu Rasulullah mengatakan, Abu Dzar, saya beritahu ya, tapi ini untuk kamu sendiri ya. Apa Rasulullah? Ya begini ya, pokoknya asal saja tidak ada syirik di dalam hati seseorang, pasti harus masuk surga. Begitulah. Tapi ini untukmu sendiri. Ini hanya untukmu, artinya jangan dikata-katakan kepada orang lain. Maksudnya mungkin yang dimaksudkan Rasulullah mungkin artinya harus bagi orang yang memang betul-betul sudah beriman sungguh-sungguh begitulah. Kalau tidak, itu mungkin nanti orang itu menjadi mempermudah. Ya sudahlah, umpamanya mencuri-curi sedikit-sedikit, sekali-sekali asal tidak musyrik saja. Oleh karena itu sampai Rasulullah ini mengatakan bahwa ini hanya untukmu. Nah, itu. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan, bahwa jangan sekali-kali kita mensekutukan Allah. Syirik ialah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun menganggap kuasa kepada selain Allah, menganggap sakti selain Allah. Sampai-sampai umpamanya kalau yang dikatakan menyembah kepada Allah itu umpamanya menyembah kepada patung, menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon, yang menganggap bahwa pohon ini pohon yang sakti gitu. Juga menyembah kepada lautan,
menyembah kepada kuburan, dikatakan kuburan yang keramat dan sebagainya. Syirik yaitu perbuatan dosa yang paling besar ya, dan tidak diampuni oleh Allah ya, kecuali sudah tentu kecuali kalau tobat ya dimanapun juga itu diampuni oleh Allah. Maksudnya begini ibu-ibu, kalau dosa yang lain ya, itu ya, seolah-olah itu tidak bertobat pun ya, diampuni, begitu seolah-olah begitu. Seolah-olah. Tapi kalau syirik menyekutukan Allah itu kalau tidak diampuni sungguh-sungguh, ya, kalau tidak bertobat dengan sungguh-sungguh ya tidak diampuni oleh Allah. Nah, karena itu seperti apa yang pernah dinyatakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya itu juga sampai mengatakan, ayah kembalilah kepada Allah. Kalau ayah mau kembali kepada Allah sendiri, artinya saya akan mohonkan kepada Allah dan Allah memberikan ampunan kepadamu. Nah itu karena ayahnya memang ya, jagoan syirik ya. Bukan sekedar menyembah berhala tapi membuat berhala begitu. Oleh karena itu juga seperti apa yang dikatakan Luqmanul Hakim, nah itu semua inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu penganiayaan yang paling besar. Syirik itu ya kalau boleh dikatakan ya memang ya macam-macam ya. Ada yang besar dan ada pula yang kecil. Kalau syirik yang paling kecil itu dikatakan yaitu riya. Riya itu artinya pamer. Jadi salat menyembah kepada Allah tapi dengan niat minta pujian kepada orang ataupun dipamerkan kepada orang lain. Nah, ini namanya ya, syirik khafi, syirik yang halus begitu. Tapi juga ya ada syirik itu yang kalau yang paling berat ya, yaitu menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu syirik itu betul-betul wajib dijauhi, ditinggalkan. Dalam Al-Quran larangan berbuat syirik itu banyak, sampai ada yang menghitung sampai sebanyak 166 tempat. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, itu dalam surat Luqman. Hai anakku, janganlah sekali-kali engkau mensekutukan Allah, sebab mensekutukan Allah itu satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Itu. Kemudian ada pula di dalam ayat surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am itu kalau dihitung ada yang mengatakan itu surat yang ke-6 ya. Jadi sesudah Fatihah, Baqarah dan seterusnya, yaitu Al-An'am itu surat yang ke-6. Itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau, katakan Muhammad, ta'alau, marilah. Atslu ma harrama rabbukum alaikum. Saya akan bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu alaikum atas kamu sekalian. Apa itu? Yaitu Allah tusyriku bihi syai'an. Satu, jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah syai'an kepada sesuatu pun, kepada apapun. Wabil walidaini ihsana. Dan kemudian kata Allah, ya sesudahnya jangan kamu mensekutukan kepada Allah dan kepada kedua orang tua dalam berbuat baik. Gitu. Itu surat Al-An'am. Kemudian ada lagi yaitu di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat yang keempat. Itu ada ayat yang ke-48, itu antara lain dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberi ampun kalau disekutukan.
Kalau yang lain-lain dosa itu masih akan diberi ampun. Apalagi karena tidak tahu atau karena tergoda atau karena ya entah karena lupa atau bagaimana. Tapi kalau sudah mau mensekutukan Allah, Allah sudah menyatakan itu innanya itu sudah pakai taukid itu huruf taukid. Innallah, sungguh Allah itu la yaghfir, tidak akan memberi ampun ayyusyraka bih, kalau disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan memberi ampun yang lain daripada itu liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Wa man yusyrik billah, dan siapa yang mensekutukan kepada Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar, itsman mubina, dosa yang besar. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 40. Demikian sekadar contoh ayat-ayat, tapi masih banyak itu. Sebagaimana yang tadi saya katakan, ada yang menghitung itu tidak kurang daripada 166 tempat bahwa Allah pokoknya tidak senang kalau terhadap kepada orang yang musyrik. Kemudian di samping itu ada hadis yang mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti, inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku takuti, ma akhafu, daripada apa-apa yang aku takutkan, aku khawatirkan, alaikum, atas kamu, apa itu? Asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Lalu para sahabat ada yang matur tanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Itu oleh Rasulullah dijawab, qala ar-riya, yaitu riya. Bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar, yaitu umpamanya di dalam surat Al-Ma'un, itu kan juga dikatakan alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang terhadap salatnya sahun, mereka melupakan. Alladzina hum yura'un, mereka yang sama pamer. Jadi ya menjalankan, artinya menjalankan perintah Allah, ya menjalankan salat, ya menjalankan puasa, menjalankan zakat, tapi semua itu di samping menyembah kepada Allah, tapi sengaja untuk pamer dengan maksud minta dipuji begitu. Bukan untuk menunjukkan, ya, kalau seperti zakat. Nah, itu memang di dalam, katakanlah di dalam tata krama pelaksanaannya, ya memang zakat itu malah supaya dijelaskan, tahun ini atau ini uang zakat saya. Nah, itu memang supaya dijelaskan. Sebab seolah-olah di dalam masyarakat Islam kalau ada orang yang tidak zakatnya itu bisa itu dipaksa itu, atau uang orang yang memang betul-betul kaya dan memang seharusnya dia zakat tapi tidak zakat, nah itu bisa didatangi, ya, katakanlah bak kasarnya itu dirampas itu bisa. Oleh karena itu maka kalau zakat itu supaya diikrarkan, ini zakat saya, jadi sudah dikeluarkan. Itu bukan riya kalau begitu, ya. Tapi riya itu yang pamer tapi dengan minta dipuji, ya itu. Umpamanya, ya mudah-mudahan tidak. Ada orang itu memberikan sedekah tapi hanya tertentu pada saat-saat umpamanya ada kunjungan pejabat umpamanya, atau kunjungan ya ke pejabat ras, atau apalagi kalau kepala negara datang, nah begitulah. Lalu dia ya mengatakan bahwa saya memberikan dana untuk untuk bencana alam ini 100 juta. Nah ini kalau niatnya itu sekadar untuk pamer, nah itulah yang dikatakan riya.
Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, maka ria itu pun harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Ya, jangan sampai kita itu. Tapi memang sebagaimana yang tadi bahwa apa yang dinamakan syirik itu memang betul-betul sangat tidak disenangi oleh Allah. Sampai kalau boleh saya katakan paling sesuatu yang sangat dalam dicurigai lah katakanlah oleh Allah, yaitu perbuatan syirik. Nah, oleh karena itu seperti orang yang suka menanyakan kepada dukun, kepada apa, itu jangan. Apalagi memang di dalam Quran itu dikatakan umpamanya saja di dalam surat Luqman itu dikatakan, surat Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah itu mempunyai ilmu tentang saat-saat, artinya yang tahu ini datangnya ini datangnya ini, atau ini waktunya ini, ataupun kapan hari kiamat, itu yang tahu itu hanya Allah sendiri. Itu kapan itu lahirnya bayi itu juga Allah. Indahu ilmu sa'ah, Allah lah yang wa yunazzilul ghaits, dan Allah itu yang menurunkan hujan. Ya, itu gimana itu ramalan cuaca? Ya itu artinya. Tapi itu kan ya cuma menggambarkan, tapi tidak tepat bahwa besok jam 4:04 hujan, tidak bisa begitu. Itu cuma mengatakan yang besok ya Jogja berawan atau Jogja hujan, cuma hujannya kapan, nah itu yang tahu itu hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang tahu kepada apa yang dalam rahim ibu. Ini apa laki-laki apa perempuan, ya itu aja. Atau ini nanti akan menjadi anak yang saleh atau bagaimana. Ini nanti akan menjadi anak yang kaya atau itu yang tahu semua itu Allah sendiri. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok pagi. Rencana bisa memang. Saya besok merencanakan akan rekaman bisa, tapi apa betul besok bisa rekaman? Belum tentu. Ya, mungkin ada halangan ini, ada halangan itu, atau sudah datang tapi lalu umpamanya lalu kasetnya tidak ada atau kasetnya habis, ya, ada saja. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak tahu seorang itu apa yang akan dikerjakan besok pagi. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati, juga tidak. Rencana bisa. Saya umpamanya merencanakan, saya kalau meninggal di sini umpamanya di Jogja, wah sudah membuat kuburan, sudah dia bagus banget. Tahu-tahu sedang bepergian ke mana begitu, tahu-tahu meninggal. Akhirnya karena itu meninggalnya di laut, malah lalu dikubur di laut. Jadi tidak tahu. Oleh karena itu innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah lah yang mengetahui dan yang waspada, dan tidak yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Sampai Allah menyatakan di dalam surat Nahl ayat 35, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakan Muhammad, pokoknya tidak tahu siapa yang baik siapa yang di langit maupun yang di bumi kepada barang yang gaib, tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah. Wa ma yash'urun, dan tidak ada pun mereka itu merasa ayyana yub'atsun, kapan mereka itu akan dihidupkan kembali begitu. Itu sampai Rasulullah sendiri mengatakan wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak pernah mengatakan kepada kamu bahwa aku ini mempunyai khazanah, mempunyai simpanan. Wala itu Allah. Wala a'lamul ghaibah. Dan aku juga tidak pernah mengatakan bahwa aku ini tahu barang yang gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku juga tidak pernah mengatakan bahwa inni malak, aku ini malaikat. Jadi memang dalam soal ini
harus hati-hati betul. Kita jangan sekali-sekali. Insya Allah nanti bisa kita sambung lagi. Tapi betul-betul soal syirik ini merupakan akhlak yang sangat, ya, semua penting begitulah, tapi ini ya penting. Dan kalau sampai sisip, sampai keliru, sampai ya, demikianlah Bapak Ibu untuk sementara saya cukupkan sekian. Insya Allah lain kali masih bisa kita teruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.